Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yaumina hadha ila yaumin nahdah. Para pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pertama marilah kita memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita banyak kenikmatan, utamanya nikmat jasmani dan nikmat sehat jasmani maupun nikmat sehat rohani, sehingga kita masih dipertemukan di bulan suci Ramadan yang mulia ini. Salawat teriring salam mudah-mudahan senantiasa Allah curahkan kepada baginda Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kelak kita di hari kiamat mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Para pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, Imam besar Imam Ibnul Jauzi rahimahullah ta'ala pernah menyampaikan bahwasanya perumpamaan bulan suci Ramadan terhadap bulan-bulan lainnya itu bagaikan anak-anaknya Nabi Yakub alaihissalam. Sebagaimana anak-anak Yakub berjumlah 12, begitu pula di dalam 1 tahun Hijriyah ada 12 bulan. Sebagaimana di antara 12 anak Yakub alaihissalam ada 1 anak yang mulia, ada 1 anak yang istimewa, yaitu Nabi Yusuf alaihissalam. Begitu pula di dalam 1 tahun Hijriyah ada 1 bulan yang mulia, ada 1 bulan yang istimewa, yaitu bulan suci Ramadan. Lebih lanjut dikatakan, sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa dan khilaf daripada anak-anak atau saudara Yusuf alaihissalam, lantaran karena doa Nabi Yusuf alaihissalam yang mengatakan la tathriba alaikumul yaum yaghfirullahu lakum wa huwa arhamur rahimin. Pada hari ini kalian semua sudah tidak memiliki kesalahan terhadapku. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni kalian semuanya. Begitu pula lantaran sebab bulan suci Ramadan, mudah-mudahan Allah mengampuni semua dosa-dosa yang telah kita lakukan selama 11 bulan. Para pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan kali ini saya secara pribadi hendak mengajak Anda semuanya, para pemirsa semuanya, untuk bermuhasabah. Mari kita menghitung-hitung diri, kita introspeksi diri. Apakah Ramadan yang telah kita lalui semenjak kita balik sampai Ramadan tahun ini, apakah Ramadan kita mengalami peningkatan grafik? Apakah Ramadan kita dari tahun ke tahun itu grafiknya semakin meningkat kualitasnya, atau justru stagnan, atau malah naudzubillah kualitasnya malah jauh lebih buruk dari tahun sebelumnya? Tentu ini perlu kita koreksi diri kita masing-masing. Apakah puasa Ramadan yang kita jalani hanya sekedar untuk menggugurkan kewajiban, atau hanya untuk sekedar menahan lapar maupun dahaga semata? Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh Imam Ghazali, sang Hujjatul Islam. Beliau menyampaikan bahwasanya tingkatan puasa itu ada 3. Yang pertama adalah saumul awam, yang kedua saumul khawas, dan yang ketiga adalah saum khawasil khawas. Yang pertama adalah saumul awam, atau puasa yang dilakukan oleh orang-orang awam. Yang jenis tingkatan yang pertama didefinisikan oleh Imam Ghazali sebagai jenis puasa yang hanya menahan lapar dan hanya menahan dahaga semata. Dan ini jenis tingkatan puasa yang pertama banyak digambarkan, salah satunya dalam sabda Nabi Muhammad SAW yang menyampaikan, kam min shaimin laisa lahu min syiyamihi ilal ju' wal 'atash. Betapa banyak orang yang melakukan puasa di bulan suci Ramadan, tapi dia tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya, melainkan hanya lapar dan dahaga semata. Yang kedua, jenis tingkatan puasa yang kedua menurut Imam Ghazali rahimahullah ta'ala adalah shaumul khawas, atau puasanya orang-orang yang khusus. Beliau mendefinisikan jenis puasa kedua adalah tidak hanya menahan lapar maupun dahaga semata, akan tetapi lebih daripada itu, yaitu menahan seluruh anggota tubuh kita, mulai dari tangan, kaki, mata, telinga, untuk melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mata kita jaga untuk tidak melihat hal-hal yang dilarang.
telinga kita jaga atau kita puasakan untuk tidak mendengarkan hal-hal yang dilarang juga. Kaki juga kita jaga agar kita tidak melangkah kepada tempat yang maksiat. Kemudian jenis puasa yang terakhir kata Imam Ghazali adalah shaum khawasil khawas, atau puasanya orang-orang yang super khusus. Jenis puasa yang ketiga ini adalah dia mempuasakan dirinya atau menahan dirinya dari memperhatikan hal-hal yang bersifat duniawi. Dia hanya fokus kepada Allah Subhanahu wa taala dan fokus akhirat, dan meninggalkan hal-hal yang sifatnya duniawi. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertanyaannya adalah, kita masuk dalam jenis puasa yang masuk tingkatan keberapa? Apakah tingkatan yang pertama, tingkatan orang umum? Apakah tingkatan orang yang kedua, yaitu orang khusus? Atau justru malah kita masuk kepada jenis tingkatan yang terakhir, yaitu khawasul khawas? Mari kita sama-sama muhasabah. Mudah-mudahan ibadah Ramadan kita pada tahun ini kualitas grafiknya semakin meningkat. Mudah-mudahan puasa kita yang mungkin sebelumnya masih pada taraf kualitas awam, mudah-mudahan pada tahun ini minimal kualitas puasa kita di-upgrade menjadi shaumul khawas, atau termasuk golongan puasanya orang-orang khusus. Dan mudah-mudahan lagi kita bisa sampai atau usul kepada kualitas tertinggi daripada puasa itu sendiri, yaitu khawasul khawas, yang banyak dilakukan oleh orang-orang sufi atau wali yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf bila mana ada kekurangan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.